Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Y Channel. Bagaimana kabar dulur semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan kesuksesan. Semoga puasanya juga selalu lancar bagi yang menjalankannya ya. Nah, kali ini saya akan membahas sejarah dari 3 perusahaan otobus sekaligus. PO-PO ini ada kaitannya dan juga ada nama yang hampir-hampir mirip, dan PO ini juga ada yang terkenal banter-banter, mosang masik bisnya dan diidolakan pada saat itu. Lalu juga ada PO yang terkenal dengan sapu jagatnya. Pokoknya macam-macam. Kita bahas sejarah ketiga perusahaan otobus ini. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share dulu. Oke? Mendengar nama bus Jaya Bakti, mungkin sudah tidak asing bagi para masyarakat yang berdomisili di wilayah Semarang, Kudus, Pati, Purwodadi, Blora, Cepu, dan sekitarnya. Menurut sejarahnya, yang memakai nama Jaya Bakti ini ada 2 loh, yaitu PO Jaya Bakti dan Jaya Bakti Super. Lalu apa perbedaannya? Apakah masih satu perusahaan dan satu manajemen atau tidak? Mari simak informasi berikut ya. Saya kutip informasi ini dari keterangan Om Wayan Feria Sandi. Saya juga memohon izin kepada para pemilik foto yang telah saya gunakan foto ini di video kali ini. PO Jaya Bakti Super adalah salah satu PO asli plat H. Selain PO Sari Mustika yang bermain di area Muria ke ibu kota. Trayeknya sendiri dimiliki oleh pasangan suami istri. Trayeknya hingga ke Cimone dan Merak dari Juwana, Pati, Tayu, Kudus, Buyaran, dan sekitarnya, yang merupakan armadanya dimiliki oleh sang istri. Selain itu juga mempunyai trayek Blora, Purwodadi, Grobogan, ke Jakarta dan Bogor yang dimiliki oleh sang suami. Didirikan oleh Bapak Edi Jazuli di tahun 1978. Bapak Edi adalah seorang hakim yang bertugas di Pengadilan Tinggi Negeri Tangerang. Pasca 1990-an, beliau mutasi ke Semarang. Selain memiliki usaha di bidang otobus, beliau juga mengelola SPBU di Tangerang, Semarang, dan Pati. Lalu juga ada bidang usaha lain berupa Hotel Melati di Pati, perdagangan gudang sembako, bahkan pabrik es. Semua armada Jaya Bakti Super 100% Hino, mulai dari AK174, RK174LA, AK3HR, hingga RK2HR Turbo, dan 99% dari Laksana. Hanya ada 1 unit yang menggunakan karoseri internasional dan 1 unit bodi kapsul karya karoseri ABC Magelang. Dan hanya mempunyai 2 kelas saja dengan konfigurasi seat 23, yaitu non-ekonomi atau AC ekonomi dan ekonomi. Pada masa kejayaannya di tahun 1994 sempat mempunyai hingga 6 armada AC dan 19 armada ekonomi. Sayangnya menjelang membangun bisnis otobus untuk diperbesar, terjadi tragedi besar yang merubah nasib PO ini. Yaitu PO ini mengalami laka yang menewaskan 29 penumpangnya, termasuk kru di tol Cakung. Pada saat itu, tabrakan adu banteng pada tahun 1995 dengan dam truk mengubah segalanya. Ditambah hantaman krisis moneter di tahun 1997 hingga 1998 yang mengakibatkan spare parts dan biaya operasional melonjak hingga 300%, membuat Jaya Bakti Super banyak mengandangkan busnya karena kanibalisme part. Dan puncaknya adalah penjualan garasi di Pengapon, Semarang, lalu pindah ke Silayur, Ngalian di tahun 2000, dan lahan di kawasan Terboyo.
Pada tahun 1999 sampai 2000, banyak punggawa kawakan ex Jaya Bakti Super yang pindah ke Karya Jaya, Continental, Lorena, Pahala Kencana, Nusantara, dan Haryanto yang saat itu baru merintis. Karena saat itu kondisi perusahaan sedang memprihatinkan. Terjadi rolling crew pada armada yang terbatas. Pak Edi Jazuli juga mempunyai adik perempuan bernama Ibu Hanita yang mendirikan PO Jaya Bakti. PO Jaya Bakti ini berbeda manajemen dan kepemilikan tersendiri. Jaya Bakti melayani trayek Muria juga yang akhirnya bereinkarnasi menjadi Bayu Megah. Bayu Megah sendiri dikelola oleh putranya yang bernama Bayu dan di era sekarang sudah dimiliki atau diakuisisi Hiba Group. Untuk Jaya Bakti Super sendiri sudah benar-benar kolaps pada tahun 2003. Lalu armadanya banyak dijual untuk bus antar jemput karyawan industri. Jaya Bakti Super sendiri sedari dulu memiliki image bus mosak-masik dan menjadi idaman di jalurnya karena terkenal sangat banter. Apalagi dulu sistemnya driver ankle. Seperti yang sudah saya jelaskan dan banyak orang-orang yang salah kaprah tentang hal ini, PO Jaya Bakti Super bukan diteruskan oleh PO Bayu Megah. Bayu Megah sendiri cikal bakalnya dari PO Jaya Bakti. Bayu Megah dan Jaya Bakti Super hanya ada hubungan saudara saja. PO Jaya Bakti ini juga sering disebut oleh para kru-kru dengan sebutan Jaya Bakti Kue Lapis atau Jaya Bakti Hanita. Berdirinya sendiri diperkirakan jauh lebih dulu Jaya Bakti Super ketimbang Jaya Bakti Kue Lapis atau Jaya Bakti Hanita. Jaya Bakti Super dan Jaya Bakti infonya juga masih ada hubungan darah dengan PO Sumber Bakti Jaya. Tetapi saya kurang tahu hubungannya darah atau berupa apa, entah kakak beradik atau bagaimana. Dan satu hal yang bisa dikutip dari sejarah ini adalah satu kecelakaan cukup untuk membuat sebuah PO guncang. Selain kejadian yang dialami Jaya Bakti Super ini, ada juga kejadian Sabar Subur yang crash di Alas Roban dan Kramat Jati yang crash di Tol Jagorawi. Ya, memang menyedihkan ya. Ya, semua mana ada yang tahu namanya kecelakaan ya. Itu sudah rahasia, tapi ya kita harus tetap berhati-hati. Itu sebagai pelajaran buat kita semua. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan baik informasi, kata, pengucapan, dan lainnya, mohon dimaafkan. Jika ada tambahan informasi atau koreksi, monggo sertakan di kolom komentar. Dan juga bagi yang punya pengalaman dengan ketiga PO ini, silahkan tambahkan juga di kolom komentar. Nah, ada baiknya juga kita support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Sampai juga jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila fotonya cuma itu-itu aja karena nyari bis foto Jaya Bakti Super lalu Jaya Bakti Bayu Megah yang lawas-lawas itu benar-benar susah ya. Oke. Jangan lupa di subscribe. See you and peace.